Perkenalkan, nama saya Utha Ferry Gustian, NIM 2143100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perenungan budaya dalam dialog publik dan interaksinya. Kita mengenal polemik kebudayaan pada tahun 1930-an. Namun, dalam sejarah, dialog kebudayaan dengan beragam bentuk dan intensitas sudah terjadi jauh sebelumnya. Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat LIPI, Taufik Abdullah, Nusantara terlibat dalam dinamika kebudayaan internasional sejak masa-masa awal abad Masehi. Intensitas hubungan bersifat internasional terjadi pada masa Sriwijaya. Sumber Tiongkok menyatakan Sriwijaya pada abad ke-7 menjadi pusat pengetahuan Buddhisme. Selain Nalanda di India, menjelang tampilnya Majapahit, Buddhisme kian tergeser oleh Hinduisme. Kebudayaan yang kekurangan dewa telah digantikan oleh kebudayaan yang dihuni oleh dewa-dewa yang mewakili segala cabang kehidupan. Kata Taufik Abdullah dalam seminar bertema Cross Cultural Fertilization, sebuah strategi kebudayaan di Universitas Paramadina 28 Februari lalu. Pembicara lain adalah budayawan Nirwan Ahmad Arsuka dan wartawan senior ST Sularto Dipandu, Ketua Nabil Society sekaligus dosen falsafah dan agama Universitas Paramadina Aan Rukmana. Di masa ini, berbagai corak dialog kebudayaan terjadi. Penerjemahan yang lebih sering bersifat penyaduran, serta pengolahan kembali sastra pemikiran filsafat dan renungan keagamaan dari anak benua India kian semarak. Bahasa Sanskerta menjadi diklosia atau bahasa milik bersama. Sambil asyik dengan bahasa lokal, di masa inilah Mahabharata dan Ramayana bukan saja diterjemahkan tapi mengalami proses javanisasi dan dijadikan sumber kreativitas dalam memasuki alam pemikiran dan fantasi kultural baru. Akhir abad ke-13, Majapahit di ujung timur Jawa. Pada masa ini pula, Kesultanan Samudra Pasai memainkan peran di Sumatera bagian utara yang memastikan penyebaran Islami dimulai. Walaupun pernah sebagaimana ditulis rakyat, Raja-Raja Pasai dikalahkan Majapahit. Proses penyebaran Islam tidak terbukti. Banyak kesultanan berdiri. Muncul pula kegairahan penerjemahan naskah agama, sastra, filsafat, hingga sejarah dan bahasa Arab dan Persia. Ada pembenturan dengan dunia luar, tapi tak kalah intensnya pertemuan dan persaingan dengan wilayah-wilayah yang kemudian ketika perasaan nasionalisme menjadi bagian dari struktur kesadaran, menjadi bagian dari satu kesatuan yang disebut dengan tanah air. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.